cocok banget ini buat pit-pitan ini. Udah pakai botol, pakai topi, pakai handuk. Wah, ini tinggal cus ajak teman-teman yang lain buat jalan-jalan, buat pit-pitan. Ada yang mau ikut nggak? Mau ikut? Ayo. Tapi sebentar, biar nggak rame-rame, aku aja sama yang lainnya aja ya. Kalian di rumah, terus oh iya sekarang kan hari Minggu ya. Kalian itu harusnya Sunday school. Jadinya kalian yang Sunday school, aku yang pit-pitan. Cek bentar, aku tak izin sama Tuhan dulu. Tuhan, aku mau pit-pitan dulu ya. Aku mau refreshing hari Senin sampai Sabtu itu aku udah capek, udah sekolah, udah udah capek gitulah. Aku pengen refreshing, pengen cari udara segar. Oke, boleh ya Tuhan? Boleh. Oke. Siap, aku langsung pit-pitan sama teman-teman. Aduh, kayak ketemu tuh ya karo orang beca. Adik-adik, ada yang kenal nggak ya sama mbak-mbak apa mas-mas ya ini kok pakai topi, pakai botol minum, pakai sepatu. Ada yang tahu nggak siapa ya? Aduh, Mbak ya Beta. ampun. Kok ya ketahuan toh ya? Mbak Beta mau kemana? Aku tuh mau ini loh Bu, cuma mau bersihin sepeda. Tenang Bu, cuma mau bersihin sepeda kok Bu. Adik-adik percaya nggak kalau Mbak Beta mau nyuci sepeda katanya? Ya bener, ini sepedanya agak kotor, tapi kostumnya aja lihatan itu loh adik-adik. Ada handuk, ada botol minum, udah pakai sepatu. Kayaknya mau goes ya. Goes tuh apa ya? Goes bener mau goes. Enggak ya? Bu, enggak. Ini tuh cuma beneran. Ini tuh cuma mau nyuci sepeda aja. Bener. Adik-adik boleh bohong nggak ya? Kalau bohong itu nanti dimarahi Tuhan Yesus enggak ya? Enggak Bu, tadi aku udah izin loh Bu. Tadi udah izin sama Tuhan. Bener. Izin mau goes? Ya, kok malah keceplosan, aduh. Ini nih hari apa Mbak Beta? Hari Hari apa Minggu. adik-adik? Ada yang Minggu. tahu hari apa? Hari apa ya? Ada yang tahu nggak? Hari Minggu apa hari Senin Mbak Beta? Hari Selasa Bu. Aduh piye iki? Mbak Beta ini kan hari Minggu. Hari Minggu ya Bu. Kalau hari Minggu itu biasanya kita pagi-pagi kemana coba? Ini aku sudah bawa ini senjataku ini. Kalau bawa Alkitab itu pasti ke gereja Bu. Berarti sekarang harus ke gereja ya Bu ya. Lah kalau senjatanya bawa ini mau kemana ini? Nah ini senjata modern ya Bu. Wah, Aduh ya ampun. senjatanya Mbak Beta botol minum ya. Iya. Aduh, sekarang gini Mbak Beta. Kalau hari Minggu itu kan ada Sunday school, sekolah Minggu. Sekarang Mbak Beta putuskan mau ikut sekolah Minggu apa mau tetap goes? Coba. Bentar Bu ya. Kasih aku waktu. Kalau aku enggak goes, nanti aku nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ketemu sama temenku. Kalau aku ke gereja nanti aku dapat berkat dari Tuhan. Jangan lama-lama. Ya udahlah Bu, aku sudah memutuskan. Semoga baik ya Tuhan, semoga mendapat pencerahan Mbak Beta ini. Sekarang coba mau kemana, tak dengarkan dulu. Aku mau Sunday school aja Itu Bu. loh. Apa Bu? Mbak Beta ingat lagu yang ku menang, kayaknya itu ada kan, itu kemenang melawan apa itu. Harusnya kalau ketika Mbak Beta ingat itu, Mbak Beta juga harus ketika ada keinginan untuk
melupakan sekolah minggu. Iya, melupakan sekolah minggu ya adik-adik ya. Itu harus, ini hari Minggu ya, waktunya Sunday School gitu. Itu ada lagu ku menang kan, sepertinya Mbak Beta tahu lagunya enggak ya? Bentar Bu, lupa ya Bu. Kan tadi rencananya kan mau sepedaan. Iya, itu udah fokus sama yang gowes ya adik-adik. Iya. Sampai lagu sekolah minggu aja lupa itu judulnya apa itu ya. Kayaknya lagu yang ku menang bersama apa Mbak Beta? Bersama Yesus Tuhan. Iya, ku menang atas segala setan. Atas segala setan. Iya ya Dek. Ayo. Berarti Bu, berarti ini sepeda itu juga termasuk setan ya Bu ya? Ayam, setannya bukan dalam bentuk yang menakutkan gitu adik-adik. Setan itu bisa dalam bentuk keinginan ketika kita harus meninggalkan sekolah minggu, meninggalkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Kalau Oke, Bu. gitu kita dengarkan lagu Ku menang. ya Mbak Beta ya. Siap Bu. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan lagu ku menang sambil semangat kita menyanyikan bersama-sama sambil berdiri ya. Semuanya berdiri, semuanya sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita akan memuji Tuhan. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Akhirnya setelah kita mendengarkan lagu ku menang, Mbak Beta sekarang rasanya gimana?
tetap mau melanjutkan goes, apa kita mau ke sekolah minggu online? Sekarang pikiran Beta udah terbuka, Bu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Jangan diikutin ya, jangan ikutin Mbak Beta, oke? Kalian harus taat sama Tuhan. Amin. Ya, ini berarti kita lanjut sekolah minggu ya, Bu ya? Iya Mbak Beta, Sampai tapi dari tadi kita tuh ternyata belum menyapa adik-adik semuanya. Iya, belum menyapa. Kita mau nyapa dulu ya, Bu. Nyapa yang ikut sekolah minggu ya. Iyalah, pastinya. Sip. Walaupun sekolah minggu kita masih lewat apa ya Mbak Beta ya? Masih lewat TV. Oh ya TV. Terus lewat laptop mungkin Iya, yang punya laptop oh, bisa. laptop. Terus ada yang lihat lewat Itu loh, Bu. Touch handphone. HP, ya, yang gampang HP ya Mbak Beta ya. Lewat HP, adik-adik tetap semangat. Mbak Beta juga sekarang sudah semangat ini. Iya. Mbak Beta juga jangan kalah sama adik-adik yang kecil, Iya. yang sekarang mungkin sudah harum, wangi, cantik-cantik. Iya. Mungkin ada yang ganteng-ganteng juga. Iya, udah siap ini ya, Bu. Ya, Ya. kita sapa bareng-bareng Nah, dulu. yuk, oke, Ya, siap. Kita hitung ya, Bu. Oke, Mbak Deva yang hitung apa saya ini? Aku juga nggak apa-apa sih, Bu. Bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Mbak Beta hebat ya adik-adik. Bahasa Inggris. Siap. Yuk. Setunggal kali 3. Shalom. Salam buat semuanya adik-adik. Hari ini kita masih sekolah minggu online ya. Pertama kita sapa yang mana dulu nih Mbak Beta? Yang kecil dulu dong, Bu. Oke, Ya, yang kecil siap. dulu. Dari yang kecil dulu. Dari yang kecil itu namanya kelas Depannya A. Asuhan. Ya, betul. Ya. Asuhan. Halo, kelas asuhan. Halo adik-adik. Sudah mandi semua kan? Sudah pasti ya, sama mama, Ya. sama bunda, ibu. Bunda, ibu, mama, mami, dedi. Iya, sama omah boleh mungkin Oh ya. boleh, oma aku nguti Iya, komplit semuanya. ya semuanya Komplit. ikut sekolah minggu. Mm-mm. Salam. Selanjutnya, Bu, kelas apa lagi ya? Yang lebih besar. Setelah asuhan ya Mbak Iya. Beta ya. Setelah asuhan itu kelas Indria. Halo, kelas Indria. Selamat pagi. Kelas Udah siap Indria. toh? Udah siap pasti ya. Pasti nggak kayak Mbak Beta malah mau goes ya. Duh, Bu, Aduh, udah aduh. jangan bahas itu lagi toh, Ya, Bu. maaf ya Mbak Beta, Iya, maaf. tapi Untuk makasih ya, mengingatkan Bu. adik-adik ini Iya, ya. udah siap, makasih ya, Bu, sudah iya. mengingatkan. Sip. Selanjutnya kelas Selanjutnya kelas apa ya? Kelas habis asuhan Indria. Terus kelas Pratama ya Mbak Beta ya. Kelas Pratama. Kita sapa bareng-bareng kelas Yuk. Pratama ya. Mbak. Shalom apa halo ini, Bu? Salam terus Iya. halo gitu Iya, oke. gimana Mbak Beta Oke. ya? Oke, Iya, siap. iya, iya. 1, 2, 3. Shalom. Halo. Adik-adik apa kakak-kakak ya kalau ini ya udah agak besar apa masih adik-adik ya? Masih adik-adik Ah, ini adik-adik kayaknya. ya. Selamat pagi adik-adik, sudah siap semuanya? Ready tuh sekolah minggu online? Ya, pasti udah ready, Bu. Belajar bahasa Inggris katanya Ya, tadi. iya. Mbak Beta ngajari aku bahasa Inggris, aku juga pengen belajar bahasa Inggris loh ya adik-adik. ya. Oke. Lanjut, Mbak Lanjut, Beta, lanjut. ya. Yang lebih besar lagi. Ya. Udah mulai kakak-kakak ini, Bu. Ah ya, apa itu Mbak Beta? Madya. Halo Wih, kelas Madya. Halo kelas Madya. Gimana kabarnya? Baik, Sehat? baik, Puji sehat. Tuhan. Lanjut lagi Kak Beta. Oke, lanjut lagi. Sekarang yang lebih besar lagi, Bu. Ya, apa tadi? Pakai tunas, Bu. Oh, tunas. Iya. Tunas kelapa. Bu,
Masa iya ada kelas tunas kelapa, Bu? Ibu ini loh bikin ketawa ya. Saya tuh kalau tunas kelapa inget waktu pramuka itu ya Mbak Beta ya. Bukan, Kita, Bu. Ya, kita tapi ada- bukan itu. Oh bukan. Tunas Kita- apa? Tunas muda, ya Oh, betul. ya. Pada protes loh, Bu. Iya. Pada protes itu Maaf, bukan tunas iya. kelapa, Bu. Aduh gitu. maaf saya Mm. agak ini ingetnya itu tunas tuh pasti tunas kelapa gitu kan ya. tapi bukan. Ternyata tunas muda ya. Ini udah besar ya. Iya, udah Mbak Beta besar ini, ya, udah kakak-kakak besar. Udah ini ya. kakak-kakak. Tetap semangat ya kakak-kakak ikut sekolah minggu online. Sip. Lanjut lagi Kak Beta. Lanjut, ini udah mulai besar lagi Oh, nih, Bu. besar lagi. Udah. Wah, Tunas muda terus berarti apa? apa ya, Bu? Dewasa mungkin ya. Belum. Belum. Oh, masih ada lagi sebelum dewasa ya? Si. Duh, apa ini? Yang Tunas udah muda. itu, Bu. Oh, besar. yang sudah mulai modis gitu, tau Mbak Beta betul. ya. Yang model rambutnya sudah ada yang mungkin di model apa gitu ya kalau cowok gitu Iya, ya. kalau cowok Eh, di iya, mohak iya, mungkin iya. ya, Bu. Wah, ya betul ya. Itu Oke. kelas Remaja. Remaja, Kelas iya. remaja, halo Kelas remaja. kakak-kakak halo, tetap semangat ya. Iya. Mungkin yang ada adiknya diajak sekolah minggu jangan Iya. lupa. Iya gitu. Pokoknya semuanya diajak sekolah minggu. Betul. Lanjut lagi Lanjut. Kak Beta ya, tunas. Ini menjelang Remaja. mengakhiri ini, Bu, kelasnya. mengakhiri? Iya. Oh iya, maksudnya tuh kelas-kelas udah bertumbuh dewasa. Oh gitu. Iya. Kelas yang tumbuh dewasa ya. Berarti Tapi bertumbuh loh, Bu, Oh, tapi belum bertumbuh. dewasa. Oh gitu. Oh. Bertumbuh. Iya, bertumbuh. Itu lagu, Bu. Lagu ya, maaf ya. Berarti kelas Pemuda. Halo pemuda. Kakak-kakak yang udah setia sama Tuhan Yesus. Amin, Terus amin, setia amin. ya, Kak. Amin. Pelayanan oke. Amin. Semuanya oke. Amin. Sip. Ya. Selanjutnya yang terakhir ini. Terakhir ya. ini Dan yang terakhir itu kayaknya sepuh. sudah sepuh tapi Iya, tetap tapi setia setia. ya Mbak Beta ya. Ini sungguh luar Kalah biasa. ini Mbak Beta. Wah, kembali lagi ke Mbak Iya, Beta ini. aduh, jangan diinget-inget Iya, Bu, ketika ini. aku inget sepeda ini jadi inget lagi Mbak Beta itu mau apa ya? Melipir. Namanya apa? Mau nggak ikut sekolah minggu itu loh, Dek. Adik, maaf ya. Nah, itu. Mau ikut pergi sepedaan sama temen-temennya ini. Kalah ini sama Simbah-Simbah ini namanya kelas apa Mbak Beta? Kelas dewasa, Bu. Kelas dewasa. Iya. Oh iya, kelas dewasa. Sugeng Injing, Simbah-Simbah. Nggih. Oh iya. Sugeng. Oh, bukan, Bu. Pakai bahasa Inggris. Good morning. Good morning. Simba Uti, Akung. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin, Oke? amin. Sip. Siap. Setelah kita sapa semuanya, kita akan mengawali sekolah minggu online kita ini Kak Beta. Iya. Kita akan Berdoa ya, Bu. dulu ya. Iya, oh, kita siap. berdoa minta bimbingan sama Tuhan. Semoga sekolah minggu ini nanti berjalan dengan lancar dan menjadi berkat buat semuanya. Oke, Kita sebelum- nyanyi dulu nggak ya Iya, Kak Beta? oh, iya, oh Bu. gitu. Nyanyi Iya. apa ya nyanyinya? Lipatlah tangan. Oh gitu. Nanti aku diajari ya. Kalau salah nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Ya, sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Siap. Ya. Mari kita nyanyikan lagu Lipat Tangan. Lanjut ke doa. Siap, adik-adik, siap semuanya. Duduk manis ya. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini sehingga kami bisa ikut sekolah minggu online ini ya Tuhan. Walaupun kami sekolah minggu belum bisa bertatap muka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, jika anak-anak, jika semuanya yang ikut sekolah minggu online ini bisa terberkati dengan firman Tuhan, dengan cerita-cerita yang kami
kami sediakan untuk mereka ya Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu ya Tuhan, sertai sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup ini. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita sudah mengawali dengan doa. Selanjutnya kita mau apa ini Kak Beta? Kita tetap mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Ya. Kita nyanyi lagi adik-adik, Ya, katanya kita Mbak mau Beta. nyanyi lagi. Yang ini kita harus tambah semangat. Karena kenapa ya Mbak Beta? Karena kita itu Laskar Kristus, Bu. Laskar Kristus. Ya, kita semua ini yang di rumah kita ini Laskar Kristus. Mbak Beta juga. Iya, Laskar aku Kristus. sama Bu Eti Iya, Laskar kita Kristus. juga Laskar Kristus. Ya, Jadi kita harus tangguh wis, amin, puji Tuhan. melawan semua godaan. Oh, iya, terutama godaan menggoes. Ya, tadi kembali lagi. Kasihan sepedanya. Kasihan sepedanya. Tapi cuma untuk mengingatkan ya adik-adik ya. Selain menggoes juga ada godaan yang lain loh Mbak Beta. Banyak Iya. ini. Apalagi Termasuk coba apa ya Bu ya? Termasuk kayak main HP lama ya itu main ya, Bu, HP bisa. Layangan. Oh iya, layangan sekarang lagi layang- itu. Layangan itu. Layangan Asik itu. layangan. Ya. Terus apalagi ya? Banyak pokoknya ya. banyak banget. Yang penting kita harus selalu ingat kalau Tuhan itu lebih sayang kepada kita. Tuhan sudah memberi berkat yang luar biasa buat Betul. kita. Kita harus tetap bersyukur dan kita harus semangat menjadi laskar-laskar. Kristus yang tangguh, yang bisa melawan semua godaan, dan kita akan Amin. diberkati Tuhan. Amin. Berdiri ya adik-adik. Berdiri. Berdiri ya sambil ngikutin gerakannya itu Ya. nanti kan ada ini kan gerakan Gerakan. yang bisa bikin tambah Iya, semangat. semakin semangat. Iya. Yuk kita langsung yuk Bu. Cekidot. Yuk. Lagu Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Siap gerak dan Bu, Dalam Mbak Beta. Aku di sini Oh, bersamamu. Gimana? kan kita tadi udah memuji Tuhan, udah berdoa ya Bu ya. Iya, betul. Kurang apa ya Bu ya? Kurang. Bukan maaf, maaf deh, itu kata-kata yang tidak boleh Iya, ditiru ya. jangan. Maafkan aku Tuhan Yesus. Harus minta maaf sama Tuhan kalau Iya. sudah melakukan sesuatu yang Iya, betul, betul Mbak Beta. betul. Mbak Oke, kita kurang apa tuh Bu ya? Pertama tadi ketika nyanyi dengan semangat keringetan enggak? Keringetan ini. Itu anduknya dipakai. Ah. Iya, sudah siap Pakai. adik-adik ya. Aduh, sumuk sekali ini Bu. Padahal ini hawanya
dingin. Iya, di Dingin rumah banget. saya itu sampai kayak Minus, Bu. enggak. Kalau minus belum. Kira minum Iya. minus. Kayak pakai AC, pada rumah saya nggak ada AC-nya. AC-nya angin jendela gitu. Gimana Mbak Beta ini? Iya, Bu. Ini tuh kurang, ada satu lagi, Bu, yang kurang. Kayak puncaknya tuh apa ya? Puncak gitu. Puncak suatu kita persekutuan itu kurang. Apa ya Mbak Beta ya? Puncak puncak naik ke puncak gunung. Bukan. Oh, nganu itu mungkin mendengarkan Firman Iya, Tuhan. betul. Kita Ibu udah bawa Alkitab, aku Iya. belum bawa masa ya aku pakai botol. Ini senjata kita untuk bisa lebih mengenal. Ini ya adik-adik, kakak-kakak Simba ini yang harus disiapin, oke? Ya, jangan pakai itu. Jangan. Iya, itu cuma haus air. Iya. Kita harusnya haus Harus akan firman Tuhan. Amin. Ya, karena apa? Tuhan itu sudah kembali lagi ya adik-adik ya. Tuhan tuh sudah ngasih berkat kita. Berkat itu bukan hanya berkat apa ya Kak Beta? Berkat uang Jasmani, itu bukan. uang, Iya. bukan. Tapi berkat kita diberikan kesehatan. Terus diberikan apa lagi Kak Beta? Diberikan itu, Bu. Teman yang banyak, Iya, teman yang banyak. gitu kan. Teman yang banyak itu juga berkat. Jadi kita semakin apa ya Mbak Beta ya? Semakin kuat ya, Bu, iya, ya, betul. dalam menjalani hidup semakin kuat. Betul, dibawa bahagia. Ya. Bahagia biar kita terhindar dari virus. Virus corona, Bu. Iya itu COVID apa corona itu? Ah, iya, Corona COVID, ya. oh. Jadi kalau untuk apa ya? Untuk apa tuh namanya Mbak? Menjaga kesehatan itu bukan cuma olahraga, tapi kita tetap bawa ke dalam doa. Dan kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Iya, Bu, iya. tapi kita nyanyi dulu sebelum Iya. itu Mbak Beta. Ada Kita lagunya, lagu mau apa? nyanyi itu loh yang itu, Yesus kasih padaku. Wah iya, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. kita. Jadi adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Yesus kasih padaku. Setelah itu kita akan lanjut ke firman Tuhan. Adik-adik saat mendengarkan firman Tuhan, posisinya duduk apa berdiri Mbak Beta? Duduk, Bu. Duduk ya, duduk manis, mendengarkan firman Tuhan. Terus nanti kita mendapat berkat-berkatnya apa dari cerita itu. Iya. Semoga adik-adik bisa Terberkati semua. amin. Amin. Yuk kita langsung memuji Tuhan. Yesus kasih padaku sebagai pengantar kita menuju renungan kita. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah,
Selamat pagi adik-adik, selamat pagi kakak-kakak, dan selamat pagi bapak ibu murid sekolah minggu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Betul. Tentu luar biasa, karena berkat kasih Tuhan kita bisa ketemu lagi dalam Sunday School. Dan kita bersyukur atas berkat Tuhan, kita boleh bersama-sama bersuka cita. Tadi kita sudah bernyanyi bersama, Betul. kita sudah memuji Tuhan. Dan saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Tentu adik-adik sudah siap ya dengan Alkitabnya masing-masing. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati berkat sabda firman Tuhan. Nah, pagi ini adik-adik, firman Tuhan diambil dari untuk ayat hafalannya dulu ya. Ayat hafalannya itu kita ambil dari Mazmur 27 ayat 11. Yo, silakan dibuka. Mazmur itu perjanjian lama apa baru? Perjanjian lama tentunya. Nah, Mazmur 27 ayat 11. Pak Andri bacakan untuk adik-adik, untuk kakak-kakak dan bapak ibu semua ya yang di rumah. Begini firman Tuhan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Nah, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, yang kemarin saya sampaikan cuplikan ceritanya adalah keledai yang bisa berbicara. Nah, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan memimpin, memberkati, dan berfirman kepada kita semua. Yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Dan pagi hari ini kami akan menerima berkat sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan bersabda kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan bersabdalah ya Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan, cerita firman Tuhan tentang keledai yang bisa berbicara. Siapa yang pernah melihat atau mendengar hewan yang bisa berbicara? Tentu nggak ada ya. Paling cuma kakak tua, apalagi burung nuri. Nah, itu dilatih, tapi ini tidak dilatih. Ada keledai yang bisa berbicara. Wah, luar biasa tidak? Luar biasa. Itu semua atas kuasanya Tuhan. Nah, firman Tuhan ini tentang keledai yang bisa berbicara diambil dari Bilangan 22 ayat 1 sampai 41. Nanti adik-adik, kakak-kakak dan juga bapak ibu bisa dibuka ya, dibaca bersama-sama. Nah, dibaca bersama-sama sampai kelipet-lipet ini Pak Andrian. Nah, itu kisahnya gini. Nah, kisahnya itu seperti ini. Di zaman dahulu, pada waktu bangsa Israel itu diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dan diberkati jadi punya keturunan banyak. Bahkan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Nah, pada waktu itu perjalanan ke tanah Kanaan. Sampai sebelahnya tanah Kanaan, hampir sampai ke tanah Kanaan. Itu semua bangsa-bangsa yang menghalangi, yang tadinya seperti raksasa mau makan manusia, ternyata bisa dikalahkan, bisa dihancurkan oleh bangsa Israel. Bukan dengan kekuatan bangsa Israel, tapi dengan kekuatannya Tuhan Yesus. Nah, saat itu bangsa Israel sudah hampir sampai ke negeri Moab. Ya, negeri Moab. Negeri Moab itu sudah dekat dengan Kanaan. Nah, lalu penduduknya ini mulai bingung. Nanti jangan-jangan kita akan dihancurkan oleh bangsa Israel yang sepertinya hampir memenuhi bumi. Saking banyaknya hampir memenuhi bumi. Impossible. Nah,
penduduk ini takut, lalu bilang sama penatua-penatua dan disampaikan pada raja. Rajanya itu yaitu Raja Balak bin Zipor. Ini di pasal 22 ayat 2. Nah, Balak bin Zipor. Lalu Balak bin Zipor juga ketakutan. Wah, kalau banyaknya segitu, bagaimana bisa saya kalahkan bangsa Israel itu? Nah, akhirnya dia berpikir, berpikir. Nah, lalu dia mengambil handphone. Dia nggak punya handphone pada waktu itu. Nah, zaman dulu nggak ada handphone. Lalu memanggil pelayannya. Pelayan, kesini. Bawa penatua-penatua untuk menghadap saya. Akhirnya dibawa penatua-penatua. Nah, Gini, Pak penatua-penatua, penasihat-penasihat. Kita kan sudah dekat dengan bangsa Israel. Tentu mereka akan menghancurkan kita karena mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, saya berpikir, saya punya usul. Gimana kalau kita minta tolong kepada Bileam. Bileam ini orang yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengutuk atau memberkati. Sekali kutukan, bangsa Israel itu pasti akan hancur. Kita nggak perlu keluar duit, nggak perlu keluar tenaga, nggak rugi, dan mereka sudah bisa mati sendirinya. Gimana? Oke? Oke, siap, Raja. Baik, kalau begitu, beberapa utusan cari Bileam dan bawa ke sini. Bawa uang yang banyak buat Bileam. Oke, Raja. akhirnya utusan-utusan itu menghadap Bileam. Lalu berkata kepada Bileam, Bileam, ada orang-orang Israel yang hampir memenuhi bumi, mau menghancurkan bangsa Moab. Nah, saya minta tolong supaya kamu mengutuk atau menyerapah orang-orang Israel itu supaya binasa dan tidak menyerang bangsa Moab. Gimana? Oke, kamu tinggal di sini, kamu nginep, nanti saya berbicara sama Tuhan. Gimana nanti keputusan Tuhan? nah akhirnya keputusan Tuhan, Bileam itu bangsa yang diberkati, bangsa yang terpilih. Jangan kamu ikuti utusan-utusan dari Raja Balak tadi. akhirnya utusan-utusan tadi pulang kembali, disampaikan pada Raja Balak. Nah, lalu kembali lagi utusan yang lebih banyak, lebih tinggi derajatnya, lebih banyak uangnya, dan ditolak lagi oleh Bileam. Tapi mungkin Bileam berpikirnya, wah, uangnya banyak nih, nanti pasti aku bisa kaya nih. Aku nggak ngomong sama Tuhan aja deh. Walaupun Tuhan tadi menyampaikan supaya tidak mengikuti lagi, tapi Bileam akhirnya diam-diam menyiapkan keledai betinanya yang biasanya dipakai untuk kemana-mana, dikasih pelana, membawa dua bujang itu pelayannya untuk ikut mengiring Bileam dan tua-tua dari kerajaan Moab tadi. Nah, karena bukan kehendak Tuhan, akhirnya ini ceritanya keledai. Ceritanya keledai ini berbicara sampai di sini. Akhirnya Bileam, penatua tadi, dua bujang itu berjalan. Nah, di tengah jalan karena saking murkanya Tuhan Allah, Tuhan mengutus malaikat Tuhan. Jreng, berdiri di depan keledai dan Bileam. Dia berdiri membawa pedang yang panjang dan menyala. Bawa pedang yang panjang dan menyala. Tapi Bileam tidak bisa melihat. Yang bisa melihat hanya keledai itu. Hanya keledai itu. Gimana kalau semua makhluk itu melihat malaikat? Pasti takut dan gentar. Itu juga yang terjadi pada keledai ini. Dia takut. Keledai ini takut lalu belok melewati ladang. Nah, karena
berbeda dengan arah yang diinginkan oleh Bileam, dipukullah keledai ini 1 kali. Tas! Kenapa kamu belok? Saya mau ke jalan itu, kenapa kamu belok? Akhirnya tetap belok lewat jalan itu. Itu pukulan yang pertama. Lalu pukulan yang kedua, keledai itu lewat jalan yang sempit. Ada di kanan kirinya ada tembok. Nah, jadi tidak bisa menyimpang dan dari kanan ke kiri. Dan malaikat Tuhan itu kembali hadir di situ. Dan keledai itu juga kembali takut. Lalu belok mepet ke badannya sehingga kakinya Bileam terjepit. Dipukullah keledai itu untuk yang kedua kali. Kenapa kamu itu? Lalu kembali berjalan lewati ladang anggur yang tidak ada belokannya. Nah, itu untuk yang ketiga kalinya malaikat Tuhan itu datang. Nah, berdiri di situ. Akhirnya saking takutnya keledai ini duduk rebah, jatuh, dan Bileam juga ikut jatuh. Kembali dipukul untuk yang ketiga kalinya. Lalu keledai ini oleh malaikat Tuhan dibuka mulutnya sehingga bisa berbicara. Impossible! Sehingga bisa berbicara dan berkata, "Kenapa kamu memukul aku? Aku sudah melayanimu dari dulu. Aku selalu menuruti semua permintaanmu. Engkau kemanapun selalu aku layani, selalu aku antarkan. Kenapa kamu memukul aku?" Bileam menjawab, "Kalau ada pedang di tanganku, pasti kamu akan kubunuh, karena kamu tidak menurut aku." Nah, setelah Bileam berkata itu, malaikat Tuhan membuka mata Bileam. Nah, terbukalah mata Bileam dan bisa melihat malaikat Tuhan yang bawa pedang tadi. Akhirnya takut. Nah, dan Bileam diberitahu oleh Tuhan melalui malaikat itu, Kamu sudah jauh dari Tuhan dan sudah tidak menurut aku lagi, tidak menuruti perintah Tuhan lagi. Kalau bisa, kamu bisa aku bunuh. Tapi keledai ini mengasihi kamu, sehingga dia membelokkan jalannya dan menyelamatkan kamu. Aku bisa membunuh kamu dan membiarkan keledai ini tetap hidup. Tapi sekarang taatilah Tuhan kembali. Dan kembalilah ke bangsa Israel untuk kau berkati. Jangan kau kutuk mereka, karena dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, akhirnya Bileam ini pergi kepada raja dan bilang kepada raja, "Raja, aku tidak bisa mengutuk bangsa Israel. Aku akan memberkati bangsa Israel." Nah, akhirnya bangsa Israel tidak jadi dikutuk 3 kali seperti permintaan Raja Balak tadi. Tetapi bangsa Israel diberkati 3 kali. Bahkan diberkati lebih lagi. Jadi semua yang dikhawatirkan oleh bangsa Israel bahwa akan dikutuk oleh Bileam, oleh orang-orang yang benci dengan umat Tuhan, tidak terjadi karena Tuhan selalu melindungi. Dan bahkan mujizat yang terjadi, keledai yang tidak bisa berbicara tadi bisa berbicara, dan akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan saat itu. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini, melalui cerita atau kisah dalam Alkitab keledai yang bisa berbicara, ada beberapa hal yang boleh Pak Andri sampaikan, oleh Mas Andri sampaikan, oleh Kak Andri sampaikan. Nah, yang pertama adalah kita harus berserah dan mengutamakan Tuhan. Berserah seperti bangsa Israel, seperti Bileam yang pertama tadi. Dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan semua keputusannya, walaupun akhirnya dia tidak taat kepada Tuhan, tapi dia selalu berserah pada Tuhan. Dan juga seperti bangsa Israel,
berserah dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya, di atas harta, di atas jabatan, di atas segalanya, mengutamakan Tuhan di atas waktu dan sebagainya. Pokoknya mengutamakan Tuhan, lebih dulu Tuhan daripada yang lainnya. Yang kedua, tidak perlu takut. Seperti bangsa Israel, tidak perlu takut walaupun akan dikutuk, diserapahi, tapi mereka tidak takut karena Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati. Seperti kita juga, kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, diberikan Roh Kudus, tentu kita akan diberkati, kita akan dilindungi. Semua kuasa setan, kuasa yang menakutkan, dan manusia yang akan menghancurkan kita, yang tidak suka dengan kita sebagai orang Kristen, kita tidak perlu takut karena bersama Tuhan kita bisa melewati itu semua, dan Tuhan melindungi kita semua. Yang ketiga, kita harus mengasihi semua ciptaan Tuhan, manusia, sesama orang beriman, orang percaya, tumbuhan, dan juga semua ciptaan Tuhan, bahkan hewan sekalipun, seperti keledai tadi. Nah, itu jadi kita harus melakukan firman Tuhan sesuai firman Tuhan yang disampaikan pagi ini. Oke, terima kasih, dan kiranya itu bisa memberkati adik-adik semua, kakak-kakak, dan bapak ibu semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dan happy Sunday. Kita akan berdoa bersama ya. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala kasih-Mu, melalui berkat firman Tuhan, kisah di dalam Alkitab, keledai yang bisa berbicara. Engkau telah memberkati kami semua untuk kami lebih mengutamakan Tuhan, untuk kami lebih berserah pada Tuhan, dan kami tidak takut pada apapun karena kami hidup dalam kebenaran, karena kami hidup dalam Tuhan. Tentu kami tidak akan takut karena Tuhan selalu beserta kami, Tuhan selalu menjaga kami, dan biarlah kami selalu menjadi anak Tuhan yang selalu bisa mengasihi sama kami manusia, tapi lebih anak-anak Tuhan. Dalam Tuhan kami bisa saling mengasihi, dan juga semua ciptaan Tuhan, baik itu tumbuhan maupun hewan, kami bisa mengasihi dan menyayangi mereka seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan akan terus berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu, baik dari kelas asuhan sampai dewasa. Tuhan akan berkati kami semua, dan Tuhan akan memakai kami semua untuk menjadi berkat-berkat di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, dan biarlah nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, sampai jumpa kembali.